sembarangan. Jika kita buat pedesaan tetap bersih, kita akan selalu punya bahan makanan berkualitas dan kalian bisa tumbuh besar. Baju juga kocak. kuat sekali. Sekarang Bapak Iya, ingin bener, menanyakan udah pertanyaan mengenai pelajaran kita. Gerak hari ini. udah. Menurut Bajunya, kenapa sangat penting untuk melindungi pedesaan? Karena piknik di pinggir jalan tidak Itu menyenangkan. 700. Karena pedesaan tidak punya benteng untuk melindungi diri, atau karena pedesaan adalah tempat kita membuat bahan makanan yang baik. Ya Bu, kau tahu jawabannya? Karena di sanalah kita membuat bahan makanan yang baik untuk dimakan lalu menjadi besar dan kuat. Iya, itu betul. Jangan lupa pedesaan itu indah tapi sangat rapuh. Demi kebaikan semua orang, kita harus lindungi pedesaan dan tunjukkan kepedulian kita. Kelas sudah selesai untuk hari ini. Sekarang mari kita semua melindungi bumi. Satu untuk semua dan dua untuk bumi. Nanti lindungi bumi. Halo anak-anak, sekarang waktunya mencari tahu apa yang akan kita bahas pada pelajaran hari ini. Hari ini kita akan bahas tentang polusi dan cara membersihkan planet kita agar menjadi tempat yang lebih baik dan menyenangkan untuk ditinggali. Nah, tinggal di kota besar ada begitu banyak Nah, itu keuntungan, mainin tapi tuh. banyak juga kerugiannya. Udara di sana tidak semurni di tempat kita es terapung ini. Udara kota bisa membuat kita sakit tenggorokan, batuk, dan sesak nafas. Kita itu mainin. Sabar. Udah juga mainin. Berbeda dengan di kota besar Amerika. Itu karena Nelly di es terapung kita berjalan, berenang, dan terbang untuk berkeliling. Itu alami, bahkan menyenangkan. Tapi di kota kebanyakan orang menggunakan mobil atau bahkan bis. Dan dengan banyaknya orang yang mengemudi, udara menjadi tercemar oleh gas berbahaya yang dikeluarkan oleh semua kendaraan itu. Ya, Fred. Jadi kita bisa batuk karena asap itu mencemari paru-paru kita. Itu masalahnya. Kita seharusnya menghirup aroma seperti wangi bunga, bukannya asap beracun itu. Sangat mengerikan. Polusi membuat kita Tadi aku pencet apaan sih? penyakit kronis seperti asma yang membuat kita tidak bisa bernapas dengan baik. Untungnya di tepi laut atau pegunungan, kita bisa menghirup udara segar dan bersih itu. Tapi jika kita harus tinggal di kota besar, bagaimana kita bisa melawan polusi dan menjaga Ini paru-paru dia. bersih? Baiklah, Yo. Seperti banyak kasus lainnya, selalu ada yang bisa dilakukan. Pertama-tama, daripada naik mobil atau motor, kita bisa mulai naik angkutan umum seperti kereta api atau mungkin bis. Umum artinya kita semua bepergian bersama anak-anak. Kita semua naik satu bis, bukannya 15 mobil. Semakin sedikit Mama, asap melambung kita di kota, pernah semakin bersih dan naik udaranya. bis nggak? Itulah sebabnya kita ciptakan mobil Kita bertenaga pernah listrik naik dan tidak bis. menimbulkan polusi sama sekali. Sama naik Namun saat ini kereta. sangat sedikit orang punya mobil ini. Jadi untuk sementara itu, solusi terbaik adalah dengan memakai sepeda, sepatu roda, skuter, bahkan skateboard. Sekarang aku ingin Mama, bertanya kenapa sedikit aku kepada kalian tentang pembelajaran hari ini. Menurut Jalan-jalan. kalian, kenapa udara sangat buruk bagi kesehatan kita? Iya Mobil bener. mengeluarkan gas yang berbahaya Terus? bagi paru-paru. Ali nggak mau makan, San. Orang menghirup dan Bayi. mengeluarkan Ah, atau karena udara menabrak bangunan dan besar saat masuk ke dalam paru-paru kita. Sebenarnya jadi gitu. Susunya di mana? Ya, kau tahu jawabannya? Karena mobil mengeluarkan gas Dari sini. berbahaya. Bokap ya. Ya, tepat sekali. Demi kesehatan Iya. kita, kita harus Sekarang mengurangi udah banyak. polusi di Lihat, kota-kota besar. Dan kapanpun kita bisa, Sekarang pergilah ke gantungan pedesaan dulu dan atau isi sekarang? paru-paru kita dengan udara bersih dan segar. Kelas hari ini selesai. Ya, itu Sekarang kan. mari kita keluar dan melindungi planet Ada ini. juga fotonya ya. Satu untuk semua Rusak deh. Nanti mau sekolah nggak kayak gini pakai baju gini mau nanti. Foto. dilindungi bumi. Saya tahu di sini. Ali di sini. Halo anak-anak, sekarang waktunya mencari tahu apa yang akan kita bahas pada pelajaran hari ini. Oke. Baiklah, mari kita mulai. Hari ini kita akan membahas tentang hewan dari seluruh dunia dan cara melindungi mereka. Apa yang
monster putih besar dan hidup di dataran es terapung menyerah. Ya, dia beruang kutub. Makhluk luar biasa dan langka ini terancam punah karena kurangnya upaya manusia. Ini angkanya berapa nih baju kamu nih? Dek. Ya, Nelly. Ya. Beruang kutub sangat langka, Pak Pelikan. Lihat di kaca. Beruang kutub, Lihat di kaca. nama ilmiahnya beruang maritim, hidup terutama di dataran es Bapak terapung lihat di yang kaca, ada di kaca. Dia pemburu yang sangat Ini tuh cerdik kelihatan dan di dia kaca. nyaman di bawah air seperti halnya di atas Lihat es. kaca. Anjing laut adalah makanan Ini yang ini nih, yang di bawah kamu nih, ini nih. Bisa dibilang Lihat nama berapa memakan tuh? Di kaca, di kaca. seperti Ini di kaca nih. Beruang kutub mulai langka karena dataran Lihat es angka terapung berapa? mulai mencair. Sementara dia butuh tempat puas untuk mencari makanan. 89. Aku punya ide bagus. Kalau ditambah satu ini jadinya 88. Tidak berkumpul saja. Tambah. Sarah Oh, menarik 18. tetapi sayangnya situasinya jauh lebih rumit dari yang sudah kau bayangkan. Belajar yuk. Setiap hari dataran es Enggak. terus Punya nulis buat mencair Inggris. akibat pemanasan global yang terjadi. Garis-garisnya kalau kamu punya di atas. Garis-garis aja, yuk. Es yang beberapa Dia udah ganteng. Tadi kan ganteng. bergerak mencari makanan. Mereka menggunakan balon es yang pecah sebagai rakit untuk berburu anjing-anjing laut. Cukup pintar. Oh, Bu, Iya, Bu. aku senang mereka tidak menyantap burung hantu. Tapi apa yang bisa kita lakukan? Pusing. Beruang kutub beraktif untuk membantu planet kita. Main HP aku. Tuh. Yang pasti adalah setiap Ambilin nih ah. yang Oh, ayah di mana ya? besar hingga ke belahan bumi lain. Cak. Jadi, Buset, udah copot lah. dan juga cerobong yang digunakan untuk SpongeBob SquarePants, SpongeBob SquarePants, SpongeBob SquarePants. itulah yang memanaskan bumi dan mencairkan es. Sekarang aku ingin bertanya kepada